merupakan Republik Indonesia ya Pak. Mungkin pecahan 10.000. Kemudian 2016 ya. Baru ini dikeluarkan lagi, ya ini yang 2022. Uangnya yang masuk ke dalam uang tersebut, Balkis. bahkan malahan ada beberapa provinsi yang memang belum pernah ada ya Pak ya pahlawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Rupiah. Hari ini senang sekali, hari ini tentunya di momen spesial kita kembali hadir dan selamat datang di podcast yaitu Pride of Rupiah Podcast. Dan hari ini tentunya semangatnya luar biasa di momen kali ini. Dan hari ini yang memang penuh energik di bulan yang penuh semangat perjuangan di Hari Pahlawan. Dan tentunya kita akan mengulik-ulik bagaimana caranya kita tahu membanggakan tentang sejarah-sejarah yang ada di Aceh juga tentunya. Dan hari ini Sobat Rupiah, Ibu Guru Balkis yaitu Duta Guru CBP Rupiah akan menemani Sobat Rupiah dalam menambah wawasan. Dan tentunya pada podcast kali ini tidak hanya Bu Guru Balkis saja yang ada di sini, kita akan menyapa bapak-bapak yang ada di sebelah saya, yaitu ada Bapak Maskur yang tentunya dari Pedir Museum Aceh dan merupakan Direktur Pedir Museum ya Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah kabar baik. Dan tentunya nggak kalah lagi narasumber yang kedua, kita sudah hadir juga ya, andalannya Bank Indonesia. Ya ada Bapak Hanif ya. Assalamualaikum Pak Hanif. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore. Selamat kepada Sobat Rupiah semuanya. Iya, apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, tentunya hari ini semangat kita ya Pak ya, kita akan bahas gimana jelajahi dan kita telusuri lagi sejarah masyarakat Indonesia khususnya di Aceh ini, membahas bagaimana kita bangga tentang uang rupiah ini. Jadi Balkis juga akan menyapa Sobat Rupiah nih Pak, ada satu pantun. Mungkin Sobat Rupiah juga harus jawab cakep ya, walaupun tidak terdengar sampai sini. Nah, ini ada satu pantun dari Bu Guru Balkis. Pucuk rebung di tepi kerung, pahlawan Aceh gagah berani. Jangan pernah ragu untuk bangga karena rupiah adalah harga diri negeri. Iya, cakep. Cakep ya Pak. Luar biasa. Nah, luar biasa ya. Nah, jadi tadi kita sudah membahas bahwa sejarah Aceh itu ada kaitannya dengan rupiah ya. Tentunya rupiah ini harus tetap kita cinta, bangga, dan paham rupiah. Yang artinya kita akan membahas tentang sejarah ini, kita akan belajar tentang bangga rupiah. Nah, kita langsung lanjut ke Pak Hanif dulu ya, Pak Hanif ya. Mungkin Sobat Rupiah agak penasaran, apa sih sebenarnya bangga rupiah? Kenapa sih saya harus bangga terhadap uang rupiah ini? Sebenarnya dari esensinya Bank Indonesia memberitahu bahwa kita harus bangga uang rupiah ini, bangga terhadap rupiah ini apa nih Pak? Oh, baik Bu Balkis. Jadi seperti Sobat Rupiah ketahui bersama bahwa Bank Indonesia sendiri ada suatu program namanya CBP, Cinta Bangga Paham Rupiah. Di mana cinta itu ialah bagaimana mengenali, merawat dan menjaga ya. Jadi ada 3 dimensi. Kemudian dimensi terakhir paham bagaimana tentunya masyarakat bijak dalam berbelanja. Nah ya, jadi sebagai pengaruh dari ekonomi agar inflasi terjaga. Dan yang hari ini kita bahas tentunya seperti Bu Balkis sampaikan tadi, bagaimana bangga ya, bangga. Bangga di situ ada dimensinya lagi, yaitu sebagai alat pemersatu bangsa, kemudian kedaulatan dan alat pembayaran yang sah. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwasanya di Undang-Undang Mata Uang nomor 7 tahun 2011 menyatakan bahwa gambar utama di uang tersebut adalah pahlawan. Nah, jadi di sini nanti kita bagaimana membicarakan bahwa bagaimana ternyata di setiap lembar uang yang kita cetak di Bank Indonesia itu ada ceritanya. Di situ merupakan alat pemersatu bangsa ya. Dari Sabang sampai Merauke. Mungkin Sobat Rupiah tahu ada dari Aceh misalnya Cut Mutia, sampai ke timur paling ujung di Papua ada misalnya 10.000 gambar Frans Kaisipo dan banyak pahlawan-pahlawan lain. Jadi merupakan alat pemersatu bangsa. Jadi dengan rupiah tersebut tentunya kita harus bangga
ya. Jadi merupakan alat pemersatu kita dari seluruh Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin Negara itu. Kesatuan Republik Indonesia ya Pak. Mungkin Sobat Rupiah paham bahwa uang rupiah ini sebagai alat tukar, ternyata kita juga bisa sebagai identitas kita, kedaulatan kita pada uang rupiah ini. Nah, di bulan November ini tentunya kita memperingati dengan Hari Pahlawan ya. Dan tentunya di era kemerdekaan berkaitan juga dengan sejarahnya mata uang. Tentunya di Aceh ini Pak Mashkur, gimana sih sebenarnya perjalanan mata uang di Aceh dari masa ke masa? Ya, terima kasih banyak Bu Balkis, Pak Hanif. Kalau kita lihat sejarah perjalanan mata uang di Aceh ini sangat panjang sekali, terutama mungkin dari era Kesultanan. Sebagaimana kita tahu bahwa Aceh hari ini mungkin lebih kurang 800 tahun menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Nah, dulu abad ke-13 berdiri Kesultanan Samudra Pasai atau kita sebut juga Sumatera Pasai di Aceh Utara hari ini ataupun di Semawe, itu lokasi heritage-nya. Yang pada masa Kesultanan Sumatera Pasai ini dicetak satu mata uang yang disebut dengan dirham, itu mata uang yang terbuat dari emas. Kemudian ada mata uang yang terbuat dari perak yang disebut dengan kupang, kemudian ada mata uang yang terbuat dari timah yang disebut dengan keh. Jadi ada 3 jenis mata uang yang berlaku di era Kesultanan Samudra Pasai. Dan tradisi ini kemudian berlanjut ketika abad ke-16 berdiri Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, di mana kita mengenal bahwa Aceh Darussalam ini mempunyai kekuatan politik, perekonomian yang sangat luar biasa. Kita mengenal tokoh-tokoh besar misalnya Iskandar Muda dan beberapa sultan-sultan lain, Alauddin Al-Qahar, dan termasuk pendiri Kesultanan Sultan Ali Mughayat Shah. Jadi tradisi mata uang yang berlaku di Kesultanan Samudra Pasai ini berlanjut hingga Aceh Darussalam abad ke-16 sampai dengan masuknya Belanda ke Aceh. Dan ataupun Aceh kena menjadi daerah terakhir ya yang dikuasai oleh Belanda. Jadi mata uang yang juga dicetak pada masa Kesultanan Aceh Darussalam ini juga dirham yang terbuat dari emas, kemudian kupang, ada pecahan kupang satu lagi yang disebut dengan busuk. Itu pecahan setengah dari mata uang kupang. Kemudian ada mata uang juga yang disebut dengan keh timah. Nah, selain mata uang lokal yang ditempah atas nama sultan yang sedang memerintah di Aceh ini, di Aceh juga berlaku mata uang asing yang itu legal. Jadi ada mata uang yang disebut dengan dolar Spanyol. Oleh masyarakat Aceh ini disebut dengan istilah ringgit. Ringgit Cak Patung, ringgit meriam, kemudian juga disebut dengan ringgit bola dunia dan sebagainya. Dan mata uang ini padahal adalah mata uang yang dikeluarkan oleh kerajaan Spanyol, dolar Spanyol. Dan itu berlaku di Aceh sejak masa abad ke-17 sampai abad ke-19. Kemudian juga kita memperlakukan mata uang asing di Aceh ini yaitu mata uang Mughal dan Isfahan Persia yang juga kita sebut dengan kupang di sini. Nah, setelah masa Kesultanan ini sebenarnya juga ada mata uang asing yang kita tahu bahwa Belanda dalam abad ke-17, 18 sudah mulai masuk ke Indonesia. Kemudian terakhir masuk ke Aceh. Dalam masa yang bersamaan ini ada perusahaan-perusahaan dagang yang juga misalnya Belanda mendirikan monopoli perdagangan VOC. Mata uang VOC juga ditemukan dan berlaku di Aceh. Kemudian ada mata uang perusahaan dagang Inggris AEC atau East India Company. Itu juga berlaku di Aceh. Dan mereka sebenarnya membuat monopoli perdagangan juga dengan kerajaan-kerajaan kecil di Aceh. Jadi ketika Sultan Aceh tidak lagi menempah mata uang yang terbuat dari emas, kemudian hanya mata uang timah saja, ada mata uang asing lain yang kemudian melalui monopoli perdagangan, perjanjian dan hubungan dagang dengan Sultan, mereka mencetak mata uang lokal. Ada kerajaan Aceh, ada negeri Trumon, kemudian misalnya di wilayah lain di Indonesia ini negeri Minangkabau, Celebes di Makassar dan sebagainya. Sampai dengan Belanda menduduki Aceh secara mutlak setelah perang 1873 di agresi pertama, kemudian agresi kedua 1874, sehingga Sultan Aceh yang terakhir Sultan Muhammad Daud Shah turun dari perjuangan 1903, itu kita sudah menggunakan mata uang Belanda. Sampai kemudian kalau kita melihat lagi lebih detailnya, setelah Belanda meninggalkan Aceh, mereka pernah mendirikan satu
gedung percetakan yang hari ini masih ada di Banda Aceh gedungnya, Aceh Dock Ridge. Itu percetakan Aceh yang kemudian juga berubah nama menjadi percetakan daerah Aceh, atau juga sekarang menjadi bagian dari Perum Peruri. Selain ada Desa Facih Bank Kutaraja yang didirikan, yang bangunan kita di BI ini yang didirikan tahun 1918. Oke. Artinya gini Pak, saya jadi penasaran nih. Tadi kan ada 3 mata uang yang awalnya ya, mulai dari dirham ke itu. Kalau di masa dulu sejarahnya itu apakah sudah memang ada tempat percetakannya tersendiri untuk dibuat dirhamnya, atau memang bebas siapa aja yang kalau punya emas dijadikan mata uang? Atau kan kalau sekarang ya Pak Hanif ya, kalau uang rupiah memang dari Bank Indonesia sendiri ya? Ya, kalau kita bandingkan misalnya antara masa kesultanan dengan sekarang, sebenarnya kalau kita lihat otoritas dan kebijakannya mirip sama. Kalau hari ini rupiah dicetak oleh Perum Peruri, kemudian oleh Bank Indonesia dengan skema dan aturan yang jelas, masa kesultanan juga demikian. Jadi mata uang itu dicetak atas nama sultan, dan kesultanan kita ini punya menteri keuangannya, punya lembaga-lembaga keuangan yang mengawas. Jadi kita dapat membedakan. Sebenarnya ada rujukan-rujukan yang dapat kita lihat. Misalnya penjelasan tentang mata uang Aceh yang terbuat dari emas. Ada naskah karya Syekh Nuruddin Araniri, ulama Aceh abad ke-17 setelah masa Iskandar Muda. Dia menjelaskan dalam bab tentang zakat bahwa dirham Aceh itu perbedaannya dengan dirham Islami apa, dengan dinar Islami apa. Kalau kita lihat di sejarahnya, kenapa Aceh kemudian mencetak mata uang emas tapi namanya dirham? Sedangkan di dunia Islam kan dirham itu perak, dinar emas. Tapi Aceh dirham itu emas, bukan perak. Jadi Syekh Nuruddin menjelaskan bahwa dirham Aceh itu terbuat dari emas, kemudian kadar emasnya juga ditentukan, berbeda dengan bukan emas murni, tapi emas 80%. Beratnya 5 biji saga, ada biji saga rambat yang tumbuh di hutan-hutan itu takaran. Berat mata uang itu harus segitu standarnya, 0,6 gram. Kalau kurang, kalau lebih, itu ada persoalan di situ. Bisa jadi pemalsuan. Kemudian pemalsuan juga dapat kita lihat dari gaya alat cetaknya, hurufnya yang tidak betul. Karena memang kalau kita lihat dalam kepustakaan, Belanda waktu abad 19, mereka memberikan data yang cukup mengejutkan bahwa ternyata dirham-dirham ini setelah Sultan tidak lagi mencetak, ada pemalsuan. Oh, artinya juga sama seperti zaman sekarang mungkin bisa ada uang palsu juga ya Pak Hanif ya. Nah, ini mungkin ada kaitannya ya Pak ya. Kalau misalnya zaman dulu ada percetakan juga, kemudian uang dirham itu tidak asal siapa saja yang bisa mencetak uang dirham ini. Nah, kalau di sejarah Bank Indonesia ini sendiri Pak, terkait dengan 3 mata uang Aceh ini apakah tercatat dalam sejarah tertulis Bank Indonesia? Iya, tentunya semuanya tercatat. Kita itu sudah mendokumentasikannya dalam Museum Bank Indonesia. Mungkin nanti Sobat Rupiah yang ke Jakarta, ya mungkin Balkis pernah ya ke museum. Museum, iya saya sudah pernah sama. Jadi memang kemarin ketemu juga Pak, kalau ada dirhamnya Aceh gitu, itu masih ada sih di sana. Iya, semuanya kita dokumentasikan, jadi lengkap semua. Mungkin kalau di Bank Indonesia Provinsi Aceh sendiri ada sedikit koleksi-koleksi mungkin yang bisa dilihat di sini. Nah, nanti ya teman-teman sobat-sobat rupiah mungkin bisa pelajar tentunya bisa nanti ke Bank Indonesia. Nanti kita akan edukasi, kita akan melihat bagaimana sejarah uang tersebut. Mungkin kalau Pak Maskur juga punya museum ya Pak ya? Iya. Iya. Kalau misalnya di BI di sini juga ada tentang sejarahnya juga kita bisa lihat dari sini juga. Nah, kaitannya misalnya ini Pak. Kalau dari Bank Indonesia sendiri untuk dari sejarah mata uang dari masa ke masa, apalagi Aceh ya punya andil lebih besar gitu ya, banyak tentang sejarah-sejarah Aceh ini sendiri. Untuk bisa mungkin dari Sobat Rupiah untuk bisa memberikan rasa bangga yang lebih lagi, gimana sih caranya nih Pak? Kalau dari Bank Indonesia? Iya, tentunya kan di bangsa masyarakat Aceh sendiri zaman dulu sudah ikut berpartisipasi nih dalam pembangunan. Ya mungkin kemarin ya mungkin Pak Maskur pernah sampaikan juga Bank Indonesia masyarakat ya tentunya masyarakat Aceh itu menyumbangkan ya kan, menyumbangkan uangnya, emasnya lah untuk pesawat gitu kan. Nah, salah satunya itu dalam bentuk obligasi mungkin kan.
Jadi Bank Indonesia sendiri sejak tahun 46 itu sudah menerima tuh obligasi dari masyarakat Aceh misalnya. Sampai dengan hari ini perkembangannya kita juga Bank Indonesia misalnya mengeluarkan sukuk misalnya. Ya, sukuk itu ada sukuk berprinsip syariah tentunya ya. Itu sukuk itu bisa juga dilakukan dengan seperti berwakaf seperti itu tentunya. Ya, itu disebut dengan kas wakaf link sukuk. Jadi sobat rupiah kalau punya uang tidak hanya bukan hanya punya tanah, punya benda yang rumah misalnya yang aset yang tetap, tapi punya uang sendiri kita bisa berwakaf. Jadi bayangkan masyarakat Aceh dulu sudah dengan dengan bahu membahu gotong royong ya bisa membeli pesawat. Ya, itu salah satunya ya dengan obligasi tersebut. Obligasi ya Pak ya. Ini menarik nih terkait dengan obligasi. Mungkin dari Pak Mashkur ya bisa ceritakan sejarahnya seperti apa, apalagi terkait dengan tekunya makam. Ya benar ya. Nah ini kan mungkin ada kaitannya sejarah mata uang rupiah dari masa ke masa, kemudian secara detail obligasi itu seperti apa? Seperti Pak Hanif sampaikan bahwa memang Aceh itu ada dari dulu untuk terkait dengan obligasi ini sudah ada. Mungkin begini, bisa dilanjutkan dari segi sejarah mata uang kita di Aceh tadi. Setelah pasca kolonial Belanda, kemudian pendudukan Jepang 3,5 tahun, mereka menerbitkan juga mata uang dalam tahun pertama di Java Gerings, kemudian berubah the Dai Nippon Teikoku Seihu, kemudian juga setelah itu gedung ini kan gedung BI juga pernah difungsikan oleh Jepang untuk markas, kemudian Aceh Dokrit kemudian difungsikan untuk mencetak mata uang. Nah setelah kemerdekaan kita ini, terutama setelah kemerdekaan kita kan bangsa Indonesia dari berbagai kalangan suku bangsa waktu itu yang dipersatukan setelah proklamasi oleh Presiden Soekarno itu sedang membangun perekonomian. Jadi daerah-daerah ini kemudian berlomba-lomba juga untuk mendukung dan mengisi kemerdekaan itu. Dan Aceh ketika misalnya Soekarno datang ke sini, itu kan masyarakat Aceh juga berbondong-bondong, bergotong royong untuk mengumpulkan bantuan untuk mendukung juga membantu perekonomian, kemudian juga perpolitikan dan segala macam, membeli pesawat pertama Republik Indonesia yang kita kenal dengan Selawah 0102. Proses pengumpulan uang waktu itu yang dalam bentuk rupiah itu juga itu dibuatkan dalam bentuk obligasi dan satu kwitansi yang disebut dengan pinjaman negara. Nah, ada koleksinya di sini, saya bawa koleksinya. Boleh nih Pak. Misalnya ini obligasi yang dikeluarkan tahun 1946 di Medan. Tapi boleh diperlihatkan ke ini teman-teman sobat rupiah. Ya, ini yang paling atas ini. Ini obligasi yang dikeluarkan oleh yang diberikan oleh orang Aceh, namanya Tuanku Iskandar, salah seorang saudagar bangsawan Aceh. Bunyinya begini, tanda penerimaan sementara diberikan oleh Tuanku Iskandar atau si pemegang obligasi ini dengan nominal Rp100 untuk ditukarkan dengan surat pengakuan utang sebesar itu dari uang pinjaman nasional 1946 sebesar 1 miliar gulden yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Undang-Undang tanggal 29 April tahun 1946. Dikeluarkan di Medan tanggal 1 Juni 1946, Gubernur Sumatera Mr. Tuku Mama Hasan. Mr. Tuku Mama Hasan ini adalah orang Aceh, orang putra dari Bintara Pinung dari Pidi yang pernah menjadi Gubernur Sumatera dan juga tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian juga ada obligasi, misalnya kita melihat hari ini kalau kita ke Jakarta, ke Monas ya, ada emas yang beratnya 38 kg. 28 kilo itu kan diyakini adalah sumbangan oleh seorang saudagar Aceh yang bernama Tuku Markam. Orang dari putra Tuku Marhaban, orang dari Aceh Utara, yang kemudian beliau juga seorang tentara, anggota Tentara Republik Indonesia TRI pertama, yang menjadi pengusaha di Jakarta, di Jawa, dalam infrastruktur, kemudian dalam pertambangan dan sebagainya, juga mengelola aset dari pertahanan bangsa ini. Jadi beliau juga menyumbangkan emas 28 kg dan itu ada obligasinya. Jadi semua
ini sebenarnya punya dokumen-dokumen yang dapat kita lihat hari ini sebagai bukti sumbangsih masyarakat Aceh kepada perekonomian bangsa Indonesia dalam bentuk rupiah. Artinya kita tepuk tangan dulu Sobat Rupiah. Luar biasa ternyata sejarah Aceh ini memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Nah ini juga kaitannya sebenarnya sejarah kita itu sudah panjang sekali terkait dengan mata uang nih Sobat Rupiah. Jadi kita harus ulik-ulik banyak nih sama Pak Hanif ya. Nah Pak Hanif, kalau misalnya kaitannya lagi, kalau dari uang-uang seperti dirham, apakah itu kalau di Aceh sendiri apakah masih disimpan? Kalau di dirham, kalau di kita tidak disimpan, Bu. Nah, kita hanya uang rupiah yang saat ini masih berlaku. Jadi uang yang masih berlaku itu dari 1 rupiah, 1 sen malahan sampai 100.000 itu masih berlaku tersimpan. Jadi kalau yang tidak berlaku sudah kita musnahkan. Nah kalau misalnya nih di masa dulu ya peralihan ya Pak ya, itu sejarahnya seperti apa penggunaan dari yang dulunya ada mata uang asing juga penggunaannya, kemudian ada mata uang dirham dan lain sebagainya, itu kan ada transisi. Bagaimana sih kebijakan dari Bank Indonesia untuk istilahnya memberitahu kepada masyarakat bahwa ini sudah ada mata uang baru, gimana? Baik. Jadi kita bicara mengenai pengelolaan uang rupiah itu Bu Balkis, itu ada undang-undangnya. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011. Di situ ada proses-prosesnya. Ada dari pertama perencanaan, ya kan, tentunya bagaimana jumlah uang dicetak, gambarnya, ya, harus ya pahlawan tentunya ya, pahlawan yang masih hidup, maaf, pahlawan yang sudah meninggal. Iya, kalau masih hidup bukan pahlawan namanya ya Pak. Iya. Jadi hanya yang sudah meninggal Bu Balkis kan. Kemudian bagaimana uang itu diterbitkan, kemudian bagaimana uang itu dicetak, kemudian diedarkan dan dicabut dan ditarik. Dicabut dan ditarik maksudnya di sini bahwa uang tersebut diumumkan dulu di media massa bahwa uang misalnya 100.000 tahun 2010 misalnya. Itu dicabut pada tahun 2030 misalnya. Setelah 10 tahun uang tersebut tidak bisa digunakan lagi atau tidak bisa ditukarkan lagi. Jadi masanya itu ada 10 tahun. Jadi sebelum uang tersebut dicabut, kita sudah mengumumkannya terlebih dahulu di media massa. Jadi ada waktunya sekitar 10 tahun. Dan setelah 10 tahun uang tersebut tidak dapat ditukarkan lagi. Jadi ada mekanismenya. Sampai uang tersebut kita tarik dan kita musnahkan. Itu terakhirnya dimusnahkan. Dan ya berulang lagi, dicetak lagi, dan siklus itu berjalan terus. Artinya kebijakan pengelolaan mata uang rupiah ini dia ada transisinya, itu ada masanya gitu ya Pak ya. Iya. Ada rentang waktu untuk perpindahan masyarakat mengetahui bahwa kita sudah menggunakan mata uang rupiah. Apalagi kalau sekarang kan kita kenal bahwa dari berbagai mata uang rupiah itu juga banyak dari pahlawan kita Aceh ya. Ada 3 diantaranya dari provinsi Aceh, itu sebuah kebanggaan rupiah Sobat Rupiah. Nah jadi saya ada lihat sesuatu nih Pak Maskur dan Pak Hanif, di atas meja ini ada mata uang rupiah. Boleh diperlihatkan sih? Atau ya oke, biar saya lihat ya. Jadi penasaran nih. Mungkin Bu Balkis, ini suatu kebanggaan yang luar biasa kita bagi masyarakat Aceh ya, Pak Maskur ya. Betul, Pak. Jadi hampir setiap diterbitkan uang itu pahlawan kita itu ada Bu Balkis. Selalu ada ya Pak ya. Dari tahun 85 ini. 85 ini 86. Ya, 86. Ya. Tapi kalau dari penerbitannya 85. Betul. Tapi tahun cetakannya 86. Nah, jadi tahun penerbitan 85 itu yang dikeluarkan ialah Teku Umar, pecahan 5.000 Bu Balkis. Ya, kemudian tahun 98 ya Pak Maskur, itu Cut Nyadin. Nah, Cut Nyadin itu pecahan 10.000. Kemudian yang terakhir Cut Mutia. Nah, Cut Mutia ini sebenarnya ini 2016 ya Pak Maskur. Ya, ini yang 2022. Yang baru ini dikeluarkan lagi, ini yang 2022. Ya. Memang gambarnya sama tetapi emisinya yang berubah. Berbeda. Emisi yang berbeda. Jadi kita bayangkan mungkin tidak ada provinsi lain se-Aceh ini yang bisa hampir setiap tahun memborong
sebagai pahlawannya yang masuk ke dalam uang tersebut, Balkis. Bahkan malahan ada beberapa provinsi yang memang belum pernah ada ya Pak ya Iya, pahlawannya luar biasa. hadir. Oke, ini melihat dari wajah-wajah pahlawan kita yang tentunya kita harus bangga sekali ya Sobat Rupiah. Ada Pak Maskur yang bisa menceritakan sejarahnya seperti apa tentang pahlawan-pahlawan kita? Ya, jadi ada 3 pahlawan dari Aceh ya yang kemudian diabadikan dalam mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah negara Indonesia ini. Jadi yang pertama tadi seperti yang Pak Hanif katakan, yang pertama adalah Teku Umar. Teku Umar, mata uangnya dicetak tahun 85 ya, kemudian dalam emisi tahun 86. Kemudian yang kedua adalah Cuk Nyadin yang juga istri dari Teku Umar ya. Kalau kita lihat sejarahnya ini, Cuk Nyadin ini istri ketiga. Ya, istri ketiga dari Teku Umar. Sedangkan Cuk Nyadin bagi Teku Umar adalah suami kedua. Jadi ya ada pernikahan politik dan politik dalam peperangan perjuangan menuju kemerdekaan itu juga tentunya. Yang ketiga adalah Cut Mutia. Ini adalah tokoh perempuan yang juga 2 kali menikah. Suami yang pertamanya juga syahid, yang kedua juga syahid. Jadi kalau kita lihat satu-satu misalnya nih Balkis ya, Pak Hanif, Teku Umar. Teku Umar ini ketika masih Kesultanan Aceh Darussalam ini sebelum Perang Belanda, beliau memiliki posisi sebagai Amirul Bahri, Menteri Kelautan. Itu Menteri Kelautan, kemudian menjadi Panglima Perang Sultan Aceh, kemudian sempat menyebelah ke pihak Belanda tahun 1893, kemudian kembali menyebelah ke pihak Aceh, bergabung kembali dengan pasukan Aceh tahun 1896 dan kemudian syahid di Melabuh, meninggal tahun 1899. Beliau adalah keturunan daripada Oleh Balang Mukim 6, Teku Nanta Setia. Ya. Begitu juga dengan Cuk Nyadin. Cuk Nyadin juga adalah putri daripada Teku Nanta Setia yang lahir di Lampadang di Mukim 6 di sini di Pekanbadak. Jadi kalau kita lihat yang pertama Teku Umar dalam perjuangannya ini pernah menjadi Menteri Kelautan, kemudian Panglima Perang Aceh. Ketika dia menyebelah ke pihak Belanda yang itu adalah siasat perang yang tujuannya adalah merampas ataupun memperoleh alutsista, misalnya peperangan senjata, amunisi dan juga uang untuk membantu pejuang-pejuang Aceh di pedalaman ini, beliau juga dianugerahkan gelar Johan Pahlawan. Nah, jadi kalau kita kan pernah ada lagunya ya, Teku Umar Johan Pahlawan dibuat satu lagu ya, sebagai penghormatan kepada beliau sebagai pahlawan nasional. Kemudian ketika kembali ke pasukan Aceh 1896, gelar yang kembali beliau pegang juga adalah Panglima Perang Kesultanan Aceh. Jadi ada beberapa korespondensi surat-surat beliau dengan Sultan dan juga dengan pejuang Aceh yang memang ingin memerangi Belanda sampai kemudian beliau syahid di Melabuh 1899. Jadi Cuk Nyadin ini bagi beliau adalah istri ketiga setelah beliau punya 2 istri sebelumnya. Kemudian Cuk Nyadin dalam mata uang yang dikeluarkan oleh BI ini tahun 1998 ya, Cuk Nyadin. Putri daripada Nanta Setia juga lahir di Lampadang, ditetapkan sebagai pahlawan nasional tahun 1960-an. Suami pertama beliau juga meninggal dalam perang Aceh dengan Belanda, yaitu Ibrahim Lamnga. Kemudian menikah dengan Teku Umar sebagai suami kedua beliau. Jadi beliau juga bersama dengan suaminya bergerilya dan sampai dengan ditangkap oleh Kapten Marsutse Belanda Veltman tahun 1905. Setelah pencarian dengan waktu yang cukup lama. Jadi Cuk Nyadin ini gerilyanya dari Melabuh, Lampisang, kemudian Betung Ata, ke Pidi, Takengon, kembali lagi ke Betung sampai ditemukan oleh Veltman dalam persembunyian dalam kondisi yang sangat kurus, kemudian sudah buta. Sampai kemudian dibuang ya ke Sumedang dan meninggal di Sumedang tahun 1908. Iya, benar sekali Pak. Nah, artinya bahwa dari ketiga pahlawan kita ini garis besar untuk Sobat Rupiah ini apa ini sikap apa yang sebenarnya harus benar-benar kita banggakan dari ketiga pahlawan kita ini yang selalu hadir di mata uang rupiah dari Pak Maskur? Ya, pertama kita bangga dengan rupiah tentu yang pertama sebagai mata uang yang sah di negara kita ini. Yang kedua, bangga karena pahlawan dari provinsi kita Aceh muncul dalam rupiah.
Dan tentunya kebanggaan ini juga harus diikuti dengan satu sikap meneladani bagaimana kiprah perjuangan beliau dulu, terutama dalam mempertahankan kemerdekaan kita, berjuang untuk memerdekakan negeri kita ini, ya, sampai kemudian kita menikmati setelah mereka berjuang, kemudian kita merdeka, kemudian orang tua kita mengisi kemerdekaan, dan kita hari ini juga menikmati hasil dari kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan dari Aceh yang sudah pernah hadir dalam rupiah ini. Dan harapan kita juga jika kemudian pemerintah kita menerbitkan mata uang rupiah selanjutnya, pahlawan Aceh selanjutnya juga akan harus hadir. selalu ada. Harus hadir Kusi di Tiro di situ, harus hadir misalnya tokoh-tokoh lain yang sudah menghiasi perjuangan bangsa ini. Iya, benar sekali ya. Kita harus bangga nih Sobat Rupiah terkait dengan mata uang rupiah yang selalu menghadirkan pahlawan-pahlawan kita dari Aceh. Terakhir ya Pak Hanif ya, setelah mendengar cerita perjuangan tentunya yang sejarah panjang yang dari Aceh sampai dengan akhirnya kita tahu bahwa pahlawan kita yang selalu hadir dan kita sangat bangga terhadap itu. Apa pesan penutup dari Pak Hanif, langkah nyata dan praktis yang harus dilakukan Sobat Rupiah hari ini tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bisa terus membanggakan mata uang rupiah ini? Baik Bu Balkis, tadi yang seperti Pak Maskur sampaikan bahwa pejuang-pejuang tersebut berjuang dengan senjata, ya kan? Berjuang dengan masuk hutan, ya luar biasa lah perjuangannya. Tinggal kita mengisinya sekarang bagaimana, ya kan? Dalam saat ini memang perjuangan itu bisa kita lakukan dengan apa Bu? Dengan cara mungkin bukan dengan senjata lagi, tetapi dengan bertransaksi secara ekonomi. Ya. Transaksinya bagaimana? Karena rupiah itu merupakan simbol kedaulatan. Ya, jadi kita harus menggunakan rupiah. Jangan sampai kita menggunakan mata uang negara lain gitu ya kan. Apalagi misalnya di daerah-daerah perbatasan misalnya itu. Kalau kita misalnya menggunakan ringgit, nah nanti bisa jadi pulau kita diambil, dicaplok sama negara lain. Walaupun sebelumnya Aceh juga ada pegang ringgit ya Pak ya. Nah itu zaman dulu kan. Nah, jadi sekarang uang sah kita itu uang rupiah. Jadi yang harus kita gunakan tentunya rupiah sebagai simbol kedaulatan negara kita. Ya. Kemudian alat pembayaran yang sah. Ya. Jangan kita menggunakan mata uang negara lain. Kemudian yang tadi juga merupakan alat pemersatu bangsa ya, dengan pahlawan-pahlawan tersebut dari Sabang sampai Merauke itu merupakan kebanggaan bagi kita, bukan hanya masyarakat Aceh tetapi kita satu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi gunakanlah rupiah, bertransaksi, berbelanja dan tentunya berhemat ya. Ya istilahnya berbelanja bijak lah seperti itu. Jadi kita bisa berjuang kalau dulu dengan senjata, sekarang berjuang dengan ekonomi, dengan belanja bijak ya. Belanja bijak ya Pak ya. Dan sekali lagi kita ingatkan bahwa mata uang rupiah itu harus tetap kita cinta, kita bangga dan kita paham rupiah ya Pak ya. Dan hari ini kita belajar tentang bangga rupiah, sejarah, kita menelusuri ya cerita-cerita tentang jejak sejarah mata uang rupiah dari masa ke masa. Kita kembali ke masa lalu dan tentunya Sobat Rupiah pasti menambahkan wawasan yang luar biasa pada hari ini dan menambahkan kemuliaan tentunya sebagai masyarakat Aceh yang turut bangga terhadap pahlawan-pahlawan kita yang selalu hadir di sejarah mata uang rupiah. Dan tentunya di akhir ini Bu Guru Balkis mau mengingatkan bahwa ternyata ya Pak ya, Sobat Rupiah juga bisa melakukan historis insight-nya yang didapat wawasan hari ini terkait dengan apa yang sudah diceritakan oleh Pak Hanif dan juga Pak Maskur, perjalanan sejarah dari masa ke masa, dan kita tahu bahwa rupiah adalah wajah kedaulatan kita, apalagi bagi masyarakat Aceh. Karena Sobat Rupiah, kita juga memberikan kesempatan ada kuis spesial di Hari Pahlawan. Jadi buat 5 Sobat Rupiah yang hari ini mendengarkan dengan baik sejarah tentang mata uang rupiah dari masa ke masa dan meringkas dengan insight-nya yang terbaik dan terbanyak di seluruh pembicaraan hari ini di kolom komentar YouTube, di YouTube-nya Bank Indonesia, maka akan mendapatkan merchandise terbaik dari Bank Indonesia Provinsi Aceh. Dan tak terasa ya Bapak, kita belajar hari ini tentunya daging semua ya Pak ya. Jadi banyak wawasan yang kita dapatkan tentang sejarah mata uang rupiah dari masa ke masa dan tentunya Aceh punya andil besar di sini. Dan jangan lupa untuk Sobat Rupiah untuk lakukan kuis pahlawan dan
Untuk keterangan selanjutnya bisa lihat di bawah ini ya, keterangannya di caption ya. Dan jangan lupa dan jangan sia-siakan kesempatan untuk mendapatkan 5 pemenang buat Sobat Rupiah. Baiklah Sobat Rupiah. Aduh, tak terasa sudah di akhir ya, banyak sekali pembahasan yang kita bahas dan memisahkan kita pada hari ini. Sebelum penutup saya ada satu pantun lagi, karena di awal tadi ada sampaikan pantun. Didengar baik-baik. Ke pasar beli ikan tenggiri, singgah sebentar ke rumah Cutnya Din. Bangga rupiah adalah harga diri, wajib kita jaga agar kedaulatan tetap terjamin. Terima kasih telah bersama kami hari ini. Terima kasih banyak Bang Maskur dan Pak Hanif sudah bersama kita di podcast Pride of Rupiah Podcast. Dan akhirnya saya Bu Guru Balkis mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.